Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, Inspirasi Bisnis, Manajemen, dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis sekali. Pendengar sekalian, kalau kita bicara mengenai media sosial adalah suatu fenomena yang tidak bisa diabaikan di Indonesia. Saat ini pengguna media sosial sudah sampai mencapai 167 juta, yang artinya sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menggunakan media sosial. Salah satu di antara media sosial tersebut yang sekarang sedang meriah dibicarakan adalah TikTok. Betapa tidak, karena TikTok saat ini sudah masuk ke berbagai macam tempat dengan berbagai macam jenis, sehingga bisa dimanfaatkan oleh UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, para UMKM Indonesia tidak boleh tertinggal dengan perkembangan ini. Kita mesti bertransformasi untuk bisa memanfaatkan semua media, khususnya TikTok. Bersama kita hari ini sudah hadir tamu spesial kita, seorang yang sangat pakar di dalam bagaimana membuat konten di TikTok. Kita sambut dengan meriah Mbak Agi Maulidia. Selamat datang Mbak Agi. Halo. Terima kasih ya sudah hadir di studio Voice of Indonesia. Sama-sama, terima kasih undangannya. Ini Mbak Agi ini pendengar sekalian sampai di studio ini perjuangan loh ya. Betul. Menempuh dari mana Mbak Agi rumahnya? Dari Serpong aku. Serpong ya, terus kemudian sampai ke Jakarta Pusat, sampai di sini kena macet, demo lagi ya. Betul. Iya, tapi sangat semangat untuk bisa bertemu dengan Semangat. pendengar sekalian. Kalau kita sering masuk ke TikTok ini ya, ini Mbak Agi ini dikenal dengan nama yang populer dengan nama Miss Content. Ya, gitu betul. kan. Satu SKS bersama Miss Content. Yes, ya. betul. Jadi Miss Content, kenapa? Karena Mbak Agi ini sangat passionate ya di bidang pengembangan konten-konten, terutama di TikTok. Betul, ya, Mbak Agi, ya. betul. Oke. Nah Mbak Agi, ini kan saya ingin membuka diskusi kita dengan pertama kali cerita dulu nih. Oke. Sosial media di Indonesia ini dalam pandangan atau perspektif Mbak Agi seperti apa sih? Terutama nanti kita kaitkan dengan TikTok ini. Oke. Kalau untuk sosial media itu sendiri memang mengalami peningkatan yang sangat pesat ya di era pandemi terutama. Jadi mungkin banyak orang-orang yang WFH, terus banyak juga yang kena layoff, terus berpikir keras gimana caranya tetap bisa berpenghasilan tapi di rumah aja gitu. Ya cuma salah satunya hanya dari digital ya. Jadi mereka tuh mempelajari caranya gitu. Ada yang tiba-tiba nggak pernah jualan di Instagram, nggak pernah posting, tiba-tiba posting, jualan pisang goreng, jualan apa gitu. Jadi dari awal mulanya tuh pas era pandemi sih. Memang peningkatannya di situ. Sama seperti TikTok juga. Jadi TikTok tuh memang pertumbuhannya di awal pandemi itu sangat pesat banget, sampai sekarang penggunanya sudah 113 juta user di Indonesia gitu. Kalau kita lihat TikTok ya Mbak Agi, itu kan dulu orang selalu mikirnya TikTok masih joget doang gitu ya. Betul. Joget-joget doang, terus apa ya, receh-receh lah gitu Betul. ya. Nah kalau sekarang perkembangannya seperti apa sih Mbak? Kalau sekarang perkembangannya sangat luar biasa ya, terutama untuk sharing edukasi, terus ilmu-ilmu yang bermanfaat tuh sekarang udah mulai banyak di TikTok karena ada hashtag juga kampanye TikTok sama-sama belajar. Nah jadi nggak cuma hiburan, nggak cuma yang dulu joget-joget, sekarang tuh kayak ada pakar matematika masuk ke TikTok. Iya betul. Terus ada konten-konten belajar Microsoft Excel ada di TikTok gitu. Jadi in a fun way, mengikuti perkembangan zaman. Apapun itu segmentasinya yang memang terlihat awalnya tuh kayak kuno, kaku ya, seperti matematika, seperti belajar Microsoft Excel itu kan kayak terkenal aduh sulit banget, terus kayak pusing, kaku gitu ya, mau ikut lesnya pun kayaknya tetap stres gitu. Nah sekarang udah mulai banyak konten-konten yang mengarah ke edukasi gitu. Kalau dalam perspektif Mbak Agi ya, karena kan generasinya Mbak Agi ini pasti sudah mengalami berbagai macam perubahan sosmed gitu ya. Betul. Apa sih yang membedakan dan persamaannya dengan yang generasi sosial media yang lain? Gitu? Dari segi algoritma biasanya terlihat jelas sih. Kalau di Instagram kita yang bukan siapa-siapa tetap nggak bisa jadi siapa-siapa gitu. Harus punya banyak followers, harus bikin sensasi dulu mungkin supaya jadi terkenal. Atau biasanya dulu saya jualan di Instagram supaya akunnya bisa berkembang, itu kita harus endorse dulu. Endorse artis-artis besar, dapat followersnya dari situ, baru akunnya ikutan besar. Nah kalau di TikTok enggak, kita yang bukan siapa-siapa pun punya kesempatan yang sama dengan cara kerja algoritmanya yang unik itu. Gitu ya. Jadi
Kalau lihat dari algoritmanya memang ini lebih terbuka gitu Betul. ya, lebih terbuka gitu ya. Betul. Oke, jadi ini perbedaan dengan Sosial media lain. sosial media lain. Betul. Nah, kalau misalkan para pendengar sekalian di sini ya, itu ingin masuk ke TikTok atau mendaya gunakan, ini sebenarnya model-modelnya seperti apa sih sebagai sebuah UMKM gitu ya? Sebenarnya mulainya dari mencoba dulu ya, karena kita tuh sebenarnya nggak tahu audiens kita tipikalnya seperti apa kalau kita nggak memulai konten pertama, konten kedua gitu. Nanti ada yang namanya winning content. Mungkin konten yang pertama nggak disukai audiens, ada konten kedua, konten ketiga gitu. Sampai nanti dapat celahnya, oh ternyata audiensku lebih suka konten yang seperti ini. Gitu. Jadi kalau nggak dimulai memang nggak ketahuan Iya, sih. iya. Ini berarti kita sudah bicara bagaimana kalau mengembangkan akunnya ya. Betul. Gini Mbak, misalkan gini ya, kalau di Instagram yang saya kenal ya, itu kan kalau misalkan kita punya brand, kita punya akun yang gede, kita jualan lewat akun itu ya. Betul. Maksudnya kita buka order dari situ, misalkan kita lewat DM atau segala macam. Nah, kalau dengan TikTok modelnya apakah seperti itu juga atau dengan model-model lain supaya bisnis kita itu bisa mendaya gunakan itu? Oke, kalau di TikTok tuh ada satu fitur yang memang menonjol sekali ya, yang ini diperdebatkan akhir-akhir ini gitu. Jadi kalau di Instagram dia tidak punya fitur keranjang, jadi kita mengalihkan trafficnya tetap ke tempat lain. Gitu, biasanya ke Shopee, ke Tokopedia gitu. Jadi kita taruh link Shopee di bio atau link Tokopedia di bio gitu ya. Nah, jadi dari konten itu masih harus banyak step-stepnya untuk orang bisa check out gitu. Untuk ada konversi itu banyak banget stepnya. Kalau di TikTok, nah ini yang sangat memberikan solusi banget dari sosial media lain yang memang kendalanya di situ. Nah, TikTok hadir dengan keranjang di kontennya gitu. Oke, jadi keranjang itu seperti apa? Ini kan banyak pendengar yang Betul, masih belum paham ya betul, sebenarnya betul. bentuk keranjang itu sebenarnya apa sih? Jadi kita bisa taruh produk kita di video itu, jadi orang bisa langsung check out aja. Oh gitu. Jadi yang sekarang ini terjadi kan apa namanya? Kalau zaman dulu orang mau beli dia harus melalui sarana lain. Betul. Nah, TikTok ini menyediakan fasilitas supaya bisa terjadi transaksi di situ. Betul. Walaupun sekarang ini sedang dalam proses pengaturan ya karena ini Betul. memang masih evolve ya. Yes. Masih evolve gitu ya. Nah, yang ingin saya masuk adalah begini ya. Para pendengar sekarang pasti ngerasa bahwa perkembangan ini kan mendisrupsi, Betul. ya mendisrupsi, membuat cara-cara yang biasa itu menjadi tidak lagi efektif gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ini kan banyak yang jualan di pasar-pasar yang biasa dengan cara mengandalkan traffic perdagangan fisik. Betul. Nah kemudian dengan adanya berbagai macam sosial media, saya nggak hanya mengatakan TikTok ya, mungkin ada juga Instagram yang Betul, kemudian Shopee betul. yang bisa juga live gitu ya. Betul. Tokopedia masih udah bisa live belum ya? Kayaknya belum ya. Belum ya, tapi beberapa marketplace itu sudah menginisiasi untuk Betul. bisa Live streaming. melakukan live streaming gitu ya. Artinya kan banyak yang merasa cara-cara lama ini terdisrupsi Betul. gitu. Sehingga nah ini seperti apa dalam pandangan Mbak Agi ya? Bagaimana sih mereka harus bersikap? Sebenarnya kalau untuk perubahan itu sendiri pasti selalu ada ya. Sebenarnya yang nggak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri, Iya, betul iya, ya. betul. Nah untuk pelaku offline nih memang agak sulit. Kalau misalnya belajarnya biasanya kan ada yang nggak bisa belajar, aduh udah nyimak konten A, konten B, konten C tetap nggak bisa karena online kan. Memang harus ada suatu wadah offline gitu. Kalau bisa memang ini adalah di bawah fasilitas pemerintah juga untuk membangun UMKM, untuk memfasilitasi pelaku-pelaku usaha offline bisa go digital juga sih. Oh, jadi kalau menurut Mbak Agi memang semuanya nanti akan lari ke go digital? Mungkin iya ya, karena kalau kita di pasar offline, masih di pasar offline itu kita tidak bisa menjangkau audiens yang sangat luas. Jadi marketnya di situ-situ aja, profitnya juga di situ-situ aja gitu. Tapi kalau kita udah go digital, ini kita bisa menjangkau audiens di luar pulau kita, di luar negara kita. Jadi kita bisa punya penghasilan yang sangat luas dari digital. Ya apalagi memang secara volume ya Ya, perdagangan betul. digital kita itu setiap tahun Meningkat, betul. Artinya memang ada pergeseran pola pengambilan keputusan konsumen yang perlu diantisipasi nih oleh Betul, pendengar-pendengar yang sekarang mendengarkan ya sebagai UMKM ya. Betul. Kita nggak bisa lagi ya udahlah pokoknya begini aja gitu, nggak bisa karena zaman ini berubah gitu ya. Betul. Entah bagaimanapun nanti diaturnya ya. Tapi Ya. yang namanya tekanan digitalisasi itu memang selalu akan di mana-mana akan terjadi Ya. gitu ya. Oh, menarik sekali ini ya. Nah, memang menurut Mbak Agi sekarang ini seberapa siap sih UMKM itu? Karena kan banyak yang mikirnya gini nih. Saya
udah telat nih masuknya nih. Oke. Biasanya di ujung nih, gitu kan. Kalau di depan itu masih banyak jusnya kan. Begitu di ujung saya udah terlambat itu. Menurut Mbak Agi gimana? Kalau bicara di TikTok ya, khususnya di TikTok sebenarnya nggak ada kata terlambat kalau di TikTok. Jadi memang kita bisa memulai kapanpun, karena ya balik lagi algoritmanya TikTok itu memang seunik itu. Kita yang bukan siapa-siapa juga punya kesempatan yang sama dengan seller-seller yang sudah besar lainnya gitu. Jadi memang apa yang kita buat dari konten kita kalau disukai sama audiens itu bisa grow cepet banget. Kalau di TikTok, makanya ada juga beberapa klienku kebetulan UMKM juga, tadinya jualan di Instagramnya tiba-tiba hilang 1M followers, terus main TikTok tapi nggak tahu gitu gimana caranya. Akhirnya aku bantu untuk bangun akunnya, sekarang udah bisa jalan sendiri dari waktu itu 6.000 followers ketika dia memulai. Padahal di Instagram tuh udah 1 juta followers ya, tapi ketika main TikTok tetap nggak bisa 1 juta followers karena dari mulai awal lagi. Sama seperti yang baru mau mulai, ya tetap punya kesempatan yang sama gitu, di titik nol yang sama gitu. Jadi mereka sudah bisa grow akun sendiri, sekarang followersnya 63 ribuan dari 6.000 waktu bulan Februari kemarin. Jadi segitu cepatnya perkembangannya, tergantung strategi masing-masing sih biasanya. Dengan kalau misalkan dengan 1 juta follower di Di Instagram, kemudian ke TikTok itu konversi pembelian yang dilakukan tentu berbeda ya. Berbeda, tapi tetap masih dalam posisi survive lah gitu ya. Betul. Tadinya omset sekali live tuh 6 sampai 10 juta per hari. Which is jauh banget ya dari omsetnya dia di Instagram yang tadinya 1M followers. Terus berkembang di TikTok, nggak lama, seminggu aja, dalam waktu seminggu itu bisa naik 100 juta, bisa naik 300 juta per kali live. 300 per kali live. Luar biasa ya. Menarik juga. Jadi memang benar-benar kita punya kesempatan yang sama kok. Jadi jangan berkecil hati, aduh terlambat enggak. Enggak ya. Enggak. Kalau mau bangun sekarang ini masih di ujung perubahan juga ya sebenarnya ya. Betul. Marketnya sudah tersedia di sana, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Betul. Terkait dengan produk nih, Miss Content ya Mbak Agi ya. Ada nggak yang khusus ya, produk tertentu yang memang ini TikTokable banget gitu ya? Atau ini kayaknya nggak susah, ini susah nih dijual di TikTok nih gitu, ada nggak? Kalau produk sih memang tertingginya kan kalau di TikTok tuh kan ada produk viral, ada produk rekomen, ada produk bestseller gitu kan. Nah kalau untuk produk viral biasanya skincare sama fashion sih. Ya itu dua sih yang memang masih mendominasi banget sih, itu dua. Tapi udah banyak juga kok sekarang di TikTok tuh yang jualan mulai kayak apa ya, yang jualan sarung gitu loh. Iya. Ya? Terus pernah, ini nggak tahu ya masih ada atau enggak, jualan ikan asin. Bener, itu malam-malam ada live-nya. Jadi selama dia bahannya kering bisa dikirim, karena kan ekspedisinya kan memang hanya GNT aja kalau di TikTok, nggak bisa Gojek, nggak bisa apa gitu. Nah jadi udah pernah ada tuh malam-malam saya nonton jualannya ikan asin, cumi asin, bener-bener yang kering-kering, bisa dikirim ke seluruh Indonesia gitu. Jadi memang pelaku pasar offline pun berusaha loh masuk ke digital. Gitu. Kalau untuk yang jasa mungkin enggak ya Mbak? Oh jasa banyak justru. Banyak. Gimana Mbak? Kalau ada beberapa temanku misalnya dia desainer interior. Jadi memang bangun brandingnya tuh melalui konten loh. Jadi dia bisa dapet customer yang di luar kota, bahkan kalau memang dia available untuk ngerjain di luar kota ya. Tahu-tahu dapet customer di Kalimantan ya terbang ke Kalimantan gitu. Hanya untuk didesain sama si kreator ini, karena kan dia membranding dirinya. Ada juga yang kreator traveling and kuliner, biasanya tuh dia juga dapat, padahal bukan tour guide, tapi dia dapat juga tawaran untuk jadi guide. Ada seorang pejabat besar yang maunya di-guide sama dia gitu, padahal bukan tour guide, karena personal branding. Percaya, jadinya percaya. Keren banget nih, sangat memotivasi ya pendengar sekalian ini apa yang disampaikan oleh Miss Content ini ya. Para pendengar sekalian ini kalau mau sharing sedikit ya, sebenarnya saya tuh juga kan saya sebagai profesional ini punya sejarah juga ya, punya sejarah. Ternyata ini kalau para pendengar sekalian merasa bahwa saya nggak bisa masuk ke TikTok, ini sebenarnya saya rasakan juga gitu ya. Nah, jadi saya ada satu masa di mana saya mengatakan bahwa kayaknya memang nggak bisa nih. Nah
mental barrier itu harus di breakdown gitu. Betul. Karena kita pilihannya adalah kita mengikuti digitalisasi atau kita tidak akan bisa bertahan di era Betul, baru. betul. Nah, oleh karena itu salah satu hal ini saya ngajak Miss Konten hari ini supaya kita bisa saling belajar ya untuk bisa masuk ke dalam era baru dan siap nih. Jadi kami tentu saja ingin mengajak para pendengar, para UMKM sekalian bahwa ini adalah era baru yang perlu kita sikapi dengan baru apabila kita ingin terus maju gitu ya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi bersama pembahasan kita kali ini, bagaimana caranya kita bisa masuk ke digital, mendongkrak penjualan kita melalui TikTok. Masih bersama kita Mbak Agi Maulidia yang sering juga disebut dengan Miss Konten. Terima kasih nih Mbak Agi, tadi kita diskusi hangat sekali di sesi 1 tentang peran konten, peran TikTok ya di dalam penjualan. Betul. Nah, di sesi 2 ini kita mau diskusi lebih dalam nih. Para pendengar ini kan banyak yang sudah menjadi punya toko, ada yang punya usaha sablon, ada yang punya usaha catering, makanan dan sebagainya, Mbak. Sekarang ini masih offline. Nah, kalau saya baru mau mulai, itu step by stepnya seperti apa, Mbak? Oke. Jadi dari awal itu harus menentukan niche dan target audience dulu sih. Niche itu target market yang spesifik. Misalnya di satu pasar dia ada yang jual buah, ada yang jual sayur, ada yang jual daging. Kita harus pilih satu. Pilih satu. Ketika kita sudah memilih, oh ya udah mau pilihnya buah-buahan gitu, ya udah niche-nya seputar buah-buahan. Besoknya lagi tiap hari yang kita bahas adalah buah-buahan. Hari ini mangga, besok jeruk, besok melon. Jadi nggak ada lagi kita bahas-bahas tentang si daging, nggak ada lagi kita bahas-bahas si sayuran gitu. Jadi memang specifically niche-nya ini adalah buah-buahan. Itu yang harus kita mulai dulu sih dari awal. Jadi ketika kita sudah memilih niche, kita harus tahu nih target audiens kita siapa. Ketika kita pilih niche buah-buahan, artinya target audiens kita adalah orang yang suka buah-buahan. Kalau niche itu berarti bidang. Betul. Bidang kayak tema. Oh, kalau target audiens siapanya? Siapa yang mengkonsumsinya, siapa yang akan beli produknya. Gitu. Jadi ini harus spesifik ya? Harus spesifik. Nah, misalkan niche-nya itu adalah industri kreatif, misalkan punya sablon misalkan gitu ya. Itu gimana jadi merumuskannya? Algoritma merumuskan. Berarti niche-nya adalah fashion. Jadi supaya kita bisa narikin orang-orang yang suka fashion, terutama orang yang suka sablon, baju. Nah, itu kita harus bikin konten-konten seputar fashion atau edukasi tentang sablon, cara menyablon bagaimana, terus mungkin ada edukasinya gitu. Jangan melakukan ini ketika sedang melakukan penyablonan, atau pokoknya edukasi yang sesuai sama fashion boleh. Kadang bikin konten mix and match juga boleh. Kayak nggak selalu baju sablon tuh norak, nggak selalu baju sablon tuh terlihat old school gitu. Jadi bisa dibawa dengan cara kekinian sih. Biasanya kalau yang sablon tuh behind the scene-nya lebih seru sih. Karena ada proses. Betul, ada proses di balik itu. Jadi audiens nih mendapat informasi juga yang tadinya nggak tahu apa sih sablon, kayak gimana sih prosesnya. Oh ternyata sablon kayak gini. Jadi mulai tertarik ketika ada informasi di dalam konten, audiens nih akan merespon dengan baik sih dibandingkan tidak ada isinya di satu konten. Ini mungkin juga salah satu yang menjadi pitfall ya. Sering perusahaan teman-teman yang punya akun itu nggak bisa merumuskan dengan jelas ya niche itu maunya apa gitu. Itu ya asal buka kamera gitu aja. Gitu ya. Kadang terlalu banyak mau justru kayak mau sayur-sayuran, mau buah-buahan. Ya udah toh masih di satu pasar gitu. Padahal target audiensnya sangat berbeda. Yang makan buah biasanya nggak makan daging, bisa jadi ya kan. Terus yang makan daging biasanya nggak makan kue-kue basah, kue-kue pasar. Jadi memang beragam sekali. Gitu. Ya. Kalau seandainya bisnis kita itu memang banyak ya, kayak misalkan kita punya kelontong misalkan gitu ya, Mbak Agi ya. Nah itu gimana niche-nya? Kalau kelontong kan satu niche sih dia masih. Apa ya? Kalau di Shopee tuh ada namanya kategorinya serba-serbi. Kalau di TikTok sih belum sempat lihat ya. Oke, baik. Jadi menentukan niche dan target audience. Betul. Niche adalah tema bahasan kita yang spesifik gitu. Target audience siapa yang akan menjadi konsumen kita. Betul. Ya kalau misalkan teman-teman ada yang misalkan tukang jahit, berarti niche-nya masih fashion. Tapi nanti target audience siapa yang akan membeli. Betul. Oke. Nah, setelah mempunyai niche dan target audience gimana? Kalau udah
punya niche, udah tahu target audiensnya, berarti kita tinggal kemas kontennya untuk ditujukan ke target audiens kita. Jadi kita pun sebagai content creator tuh harus tahu target audiens kita siapa dan bikin kontennya seperti apa supaya kontennya disebarin ke target audiens kita yang tepat nih. Gitu. Misalnya kita pengen ngumpulin orang-orang yang suka masak, setiap hari cari resep masakan. Berarti konten yang kita buat harus konten masak yang kasih resep. Jangan malah kasih konten fashion gitu. Jadi nggak sesuai target audiensnya. Ya, menarik sekali ya. Nah, kalau kita bicara pre sebelum kita membuat konten nih, Miss. Tadi kan Miss konten itu kan memang langsung gitu, berpijaran gitu loh otaknya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita yang belum pernah membuat konten, itu cara mendapat idenya gimana tuh? Kalau ide konten sebenarnya lebih dari yang yang daily. Masa kita sebagai yang punya niche tuh nggak ada ide sama sekali kan kayaknya nggak mungkin ya. Misalnya kita idenya bisnis, ya udah deh dari awal pengennya ngasih edukasi tentang bisnis untuk pemula gitu. Dari mulai pengertian bisnis tuh apa, kenapa kita harus bisnis gitu. Nah perbedaan bisnis sama karyawan apa misalnya kayak gitu. Jadi mulai dari yang basic-basic atau mulai dari perkenalan bisnisnya juga nggak masalah. Gitu. Jadi ide itu bisa dari bidang kita dulu. Betul. Terus kalau misalkan kita browsing itu kan kadang-kadang orang suka bingung ya, dia tertariknya apa, pengennya apa, jadinya bingung pada waktu bikin kontennya. Betul. Kalau biasanya browsing ya bisa aja sih, tapi biasanya kurang relate sama audiens kita. Karena kalau konten yang paling relate ini konten yang winning biasanya langsung rame, langsung FYP. Gitu. Semakin relate tuh semakin rame biasanya kontennya. Jadi memang kita harus tahu siapa target audiens kita, bagaimana cara kemas kontennya yang mereka suka supaya konten ini disukai terus dapat interaction yang banyak dari si audiensnya. Jadinya viewersnya makin naik lagi. Oke. Ya, ini dari sisi pemilihan topik ya. Betul. Jadi kita yang paling penting adalah tahu dulu audiens kita itu maunya apa gitu. Apa yang menjadi kegelisahan mereka gitu ya. Betul. Nah, yang menjadi hasrat yang mereka penuhi itu apa ya? Nah, itu yang kita jawab tembak di situ. Yes. Gitu ya. Bisa mulai dari problems biasanya kan, dari masalah-masalah apa sih gitu. Kalau fashion tuh masalahnya apa gitu. Nah, nanti kita hadir sebagai solusinya. Gitu bisa juga. Tapi biasanya konten yang kayak gitu terlalu hard selling ya, kayak kamu jerawatan gitu kan. Kayak udah langsung tembak aja. Nah, ini kan terlalu hard selling. Konten-konten seperti ini udah mulai ditinggalin ya. Kalau di TikTok tuh biasanya viewersnya mentok di 200-an, 300-an. Gitu. Jadi memang harus dikemasnya tuh hati-hati banget. Terus halus. Betul, dalam storytelling, terus soft selling, di endingnya baru kita jualan. Biasanya audiens lebih suka yang kayak gini sih. Jadi nggak dari awal tuh nggak langsung di swipe aja, nggak langsung ditolak sama audiens karena dia akan mendengarkan dulu, apalagi kalau ada informasinya gitu. Misalnya cara menyablon yang baik seperti ini gitu ya. Ternyata ada kesulitannya loh kalau misalnya menyablon. Nah, daripada susah-susah nyablon sendiri, nah boleh nih datang ke tempat kita gitu ya. Jadi memberikan solusi. Ya, halus maksudnya. Iya dong. Halus ya. Betul. Sama seperti kita nembak atau apa itu harus nggak boleh. Iya, nggak boleh langsung. Gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang udah nih dapat konten, idenya sudah ada, caranya kita melakukan. Nah, sekarang produksinya, aspek produksi materi-materi yang akan kita publish itu seperti apa? Kalau untuk produksi harus dimulai dari hook dulu ya. 3 detik pertama di konten kita itu sangat krusial. Jadi kita bilangnya hook atau pancingan. Nah, di 3 detik pertama ini nggak boleh biasa aja, harus luar biasa. Gitu ya. Jadi karena memang ada teori yang bilang otak kita bisa memproses informasi secepat 3 detik. Jadi kayak tanpa kita sadari konten-konten yang kita swipe hari ini itu kurang dari 3 detik kita swipe-nya. Dan konten-konten itu biasanya tidak mengandung hook, yang tidak ada hooknya gitu. Jadi 3 detik ini memang golden time banget sih untuk penentuan. Nah, itu adalah teknis kontennya dari 3 detik pertama dulu. Mau isi kontennya biasa aja pun kalau di hooknya mantap gitu pasti bagus, viewersnya bagus. Beda kalau kita bikin konten bener-bener udah effort, udah capek-capek, udah kayaknya ini tuh udah paling bagus. Tapi di 3 detik pertamanya kosong. Nah itu ya udah viewersnya biasanya 200-300. Wah, ini rumus rahasia yang menarik nih ya. Benar-benar. Jadi, nah sekarang hook itu seperti apa? Hook tuh kan berupa pancingan ya. Biasa kita pakai rumus headline boleh, misalnya headline kesalahan. Satu kesalahan ini bisa bikin fashionmu terlihat tua.
Misalnya gitu kan. Jadi kan apa tuh, jangan-jangan gue pakai tiap hari gitu kan. Jadi orang nonton loh. Di akhirnya bisa kita kasih solusi gitu. Terus ya rumus headline tuh banyak ya, apa ya, kayak cara pain tanpa cara gain tanpa pain gitu. Misalnya cara dapat omset 100 juta per hari tanpa harus live streaming. Ya orang kan mencari itu ya. Jadi di 3 detik pertama memang harus memancing. Jadi ini jurus-jurus seperti ini memang harus dipelajari gitu ya. Betul. Jadi teman-teman yang merasa bahwa live stream saya kok nggak ngefek, gitu. Terus saya udah bikin konten tapi nggak nendang gitu ya. Itu memang mungkin kita salah gitu ya. Jadi jangan terus putus asa dulu. Kalau gitu nggak bisa aku gitu. Betul. Jangan gitu ya. Biasanya yang putus asa nih juga playing victim ya. Masa yang kayak gini doang FYP, kayak gini doang FYP gitu ya. Biasanya kayak udahlah emang untung-untungan aja. Padahal enggak. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Ada jurusnya. Betul. Nah, belajarlah sama satu SKS bersama Miss Content. Boleh. Oke, hook tadi udah dapat. Nah, terus gimana? Habis itu ada storytelling yang tadi. Jadi kita dari hook ini kita mau ngasih tahu nih, misalnya satu kesalahan fatal ini bikin fashion kamu terlihat tua misalnya. Nah, terus baru kita kayak storytelling lah, menceritakan. Jadi kemarin aku lagi kondangan, terus ada yang bilang kok lu kayaknya tuaan deh, 3 tahun lebih tua, 5 tahun lebih tua misalnya. Jadi kita ceritain pengalaman kita. Ternyata karena salah nih pilih baju atau salah nih pilih warna gitu kan. Atau ternyata aku tuh mix antara pattern ketemu pattern misalnya kayak gitu kan. Kayaknya nih kelihatannya jadul banget. Nah di endingnya kita bisa kasih solusinya gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen terlihat tetap chic, tetap awet muda, bisa check out di Keranjang Kuning aku. Gitu. Jadi ada produknya. Ya. Jadi ini apa namanya, smooth ya. Smooth. Nah, jadi pertama tadi hook bagian 1, habis itu storytelling. Di dalam storytelling itu mengandung soft selling. Soft selling. Kemudian di ujung-ujungnya kita sebutnya tadi call to action ya, atau CTA, mengundang pemirsa atau pendengar kita untuk melakukan sesuatu. Betul. Ini dari sisi produksi. Betul. Nah, banyak teman-teman ini UMKM kadang-kadang mikirnya gini nih, Mbak. Wah, ini kalau mau bagus nih harus punya kamera yang Sony X8 gitu ya. Lightingnya misalnya harus lighting godok atau apa gitu ya. Nah, itu gimana sih? Apakah memang sepenting itu kualitas atau di dalam membuat TikTok ini? Kalau untuk kualitas konten memang ya pencahayaan sih utamanya, lighting. Tapi nggak melulu kita harus punya Sony Alpha sih ya. Maksudnya kita dengan kamera handphone aja tuh bisa mengakali. Kalau aku tuh karena kamera handphone depanku juga nggak sebagus kamera orang-orang, biasanya aku tuh konten di luar. Jadi kalau lihat konten-konten aku tuh semuanya outdoor. Nah itu salah satu pemanfaatan yang memang kelihatannya justru natural sih, dibandingkan kita pakai godox di dalam ruangan kayaknya tetap maksa gitu kan. Kadang kan kayak tetap maksa lightingnya gitu, kayak overlight lah, atau tetap kayaknya pecah justru kalau handphonenya memang kurang mendukung. Tapi di TikTok itu justru kita nggak butuh spek untuk YouTuber expert gitu ya. Jadi kita bisa pakai kamera handphone dengan seada-adanya banget, background yang seadanya banget. Asal tahu caranya, apalagi hook di 3 detik pertama tadi itu sih. Jadi sebenarnya bukan di produksi ya, sebenarnya bukan di alat-alat produksi, tapi lebih pada memang isinya. Betul. Ya. Bukan di gearnya. Bukan di gearnya ya. Jadi jangan alasan ya nggak punya kamera. Nah punya itu banyak juga sih. Nanti udah komen. Semua sedia malah nggak ngonten juga. Nah itu benar. Gitu ya. Setuju. Ya. Kalau di TikTok tuh memang kita sebutnya TikTok way aja gitu. Kayak kita lagi di tempat, misalnya lagi tempat rame gitu di halte busway, lagi nunggu busnya gitu kan, ya udah bisa sambil ngonten gitu. Jadi ya udah real life banget. Nah itu yang bikin audiens tuh lebih suka sih. Lebih engage dengan betul kayak nanti ada yang salfok sama apa komen, nanti ada yang relate, aduh gue juga lagi di halte busway nih nonton ini gitu misalnya. Banyak interaksinya jadinya dibandingkan kalau kita setting studio. Jadi tuh dulu awalnya aku tuh di dalam studio kayak gini, jadi aku bikin satu kamar kecil, bikin ala-ala studio YouTube. Ternyata kayaknya audiens nggak suka ya, karena konten aku kan edukasi, jadinya kayak lagi diajarin gitu. Jadi kayak lagi diajarin gitu. Nggak suka nih audiens. Akhirnya aku mulai ngonten di luar, di teras rumah, atau lagi di mana, lagi di coffee shop atau di mana gitu. Jadi bener-bener di luar, jadi casual aja. Nah itu lebih bagus sih feedbacknya, interaksinya tuh lebih bagus. Ya. Jadi ini malah justru paradigma ya, shifting paradigma kita ya. Jangan terlalu fokus, terlalu
jaim gitu Betul, ya. ada yang mau ngonten tapi mau bikin studio dulu. Kenapa harus bikin studio dulu kalau mau ngonten? Banyak itu. Kayak mau mulai ngonten tapi lagi nungguin Godox nyampe gitu. Kenapa harus ada Godox kalau mau ngonten? Sama afiliator tuh biasanya mau ngonten tapi nggak punya sampel. Kenapa ngonten harus ada sampel? Gitu. Jadi zaman dulu pun kita ngonten aja loh, belum ada yang namanya free sample. Jadi memang keterbatasan ini justru harus dilawan aja sih. Iya. Wah, ini menarik nih, insight yang penting ya buat para UMKM semua. Betul. Jadi dari sesi kedua ini kita simpulkan ya bahwa ternyata membuat konten yang berdampak itu harus ada caranya. Betul. Dan itu harus dipelajarin. Sama seperti kita misalkan mau buka toko, kan ada pelajarannya juga. Betul. Tokonya di mana, cara kita ngatur merchandise gimana, gantung bajunya sebelah mana, terus cara kita manggil orang-orang lewat, mana kakak, ini ada diskon kakak, ini ada caranya ya. Betul. Nah, ini yang berubah sekarang ini. Jadi jangan fokus pada sesuatu yang sekarang ada saja, tapi kita coba untuk bisa catch up dengan yang ada. Betul, Ya, tadi sesuatu yang baru. Tadi Miss Konten menceritakan bahwa anatomi dari konten itu harus ada hooknya, 3 detik pertama sampai 5 detik ya, 3 sampai 5 ya. 3 detik. 3 detik pertama, kemudian ada storytelling di situ yang isinya soft selling, dan terakhir kita tutup dengan CTA, call to action atau undangan untuk melakukan sesuatu. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, masih bersama kita Agi Maulidia atau lebih sering dikenal dengan Miss Konten. Beliau adalah pakar di bidang pembuatan konten-konten sosial media khususnya TikTok ya. Tadi kita sudah membahas semua bagaimana mengenai penjualan, mendongkrak penjualan UMKM di TikTok. Miss Konten, saya itu pengen tanya sebenarnya dulu itu sejarahnya gimana sih kok bisa sampai menekuni ini itu ya? Dia awalnya seperti apa gitu? Jadi dulu tuh aku buka online shop di Instagram. Nah, nggak lama akhirnya tutup karena waktu itu pandemi. Waktu itu aku baru abis lahiran, masih punya bayi itu sebulan. Kayaknya di rumah tuh kan ada karyawan dan mereka nggak tahu kemana kan. Abis dari kerja tuh mereka kemana-mana, kayaknya serem gitu. Waktu zaman Delta tuh kan bahkan keluarga-keluarga banyak yang meninggal, yang sampai kayak gitu kan. Akhirnya udahan lah kita tutup. Nah pas ada TikTok aku tuh mulai jualan lagi, tapi beda. Tadinya awalnya parfum, terus pas kemarin di TikTok tuh jualnya fashion, baju. Nah sebagai seller di TikTok itu aku dikasih traffic bagus tuh awal-awal, karena kan memang waktu itu TikTok Shop baru buka. Jadi dikasih traffic bagus, kayaknya penjualan bagus setiap hari. Akhirnya karena ada anak, terus aku hire host. Kita nafsu juga ya, namanya dikasih traffic bagus, penjualan bagus nih, kayaknya udah saatnya ekspansi, buru-buru gitu. Nah akhirnya udah hire host, tiap hari host live ya. Terus udah jadinya stok barang banyak, beli produk banyak. Tiba-tiba diturunin trafficnya. Jadi memang waktu itu memulainya tuh tanpa bekal ilmu sama sekali, hoki banget. Tapi ketika hoki itu hilang, nah ini bingung nih. Tahu-tahu trafficnya turun, kayak yang nonton live tuh selama 6 jam tuh cuma di bawah 100 orang. Peaknya berapa? Peaknya paling ya cuma peaknya pas masih bagus-bagusnya itu bisa sampai 11.000 gitu ya, sampai 15.000. Biasanya tuh hostku live-nya 6 jam sehari, sisanya packing segala macam. Tadinya bagus-bagusnya, terus kok makin kesini makin banyak yang masuk ke TikTok juga, sedangkan kita nggak punya nih caranya, kita nggak tahu bahkan gitu. Akhirnya pahit lah. Di bulan kedua, bulan ketiga tuh nggak ada profit sama sekali, sedangkan harus bayar host ya kan, semua cost keluar. Akhirnya udah deh tutup aja deh, kayaknya tidak menghasilkan, justru malah rugi. Nah pas tutup, tapi aku mikir salah satu peluang untuk bisa tetap punya penghasilan dari rumah, karena waktu itu aku nggak mau balik ke kantor kan, memang kayaknya tuh hanya di TikTok, karena udah sempet ngerasain tuh kan beberapa bulan di awal dikasih traffic bagus. Oh ternyata kalau trafficnya bagus itu kita bisa loh punya penghasilan yang sangat banyak dari TikTok. Jadi aku pelajari caranya tuh 1 tahun tuh aku ikutan kelas senior nih, konten kreator. Mereka punya kelas digital marketing, aku ikutin. Mereka punya kelas ads, aku ikutin. Mereka punya kelas SEO, aku ikutin. Pokoknya sampai di kelas ke-14 pun itu kayaknya masih ragu deh untuk
mulai lagi tuh kayaknya masih ragu. Pas di kelas ke-15, kelas yang terakhir baru memutuskan, oke habis ini nggak mau jadi seller lagi, jadi content creator. Gitu, content creatornya udah pasti edukasi karena selama 1 tahun ini belajarnya tentang itu gitu sih. Jadi itu awal mulanya. Akunnya Miss Content sendiri baru 7 bulan saat ini, dan memang aku ngontennya nggak serajin content creator lain karena memang masih berat di anak sih sekarang. Disebut rajin, disebut gak rajin tuh gimana ukurannya? Sebenarnya kan kalau content creator lain tuh yang sama ya, akunnya tuh sama-sama 7 bulan kayak aku, niche-nya juga sama. Mereka tuh ada yang udah sampai 400.000 followers dalam waktu 7 bulan. Ada yang sehari 4 konten, ada yang sehari 7 konten, ada yang sehari 20 konten. Really? Yes. 20 konten? Ya. Jadi benar-benar Ya, nengok sedikit konten, nengok kanan konten gitu ya. 20 konten betul. itu. Nah, itulah kita nggak dikasih celah untuk lihat kreator lain. Strateginya seperti itu. Tapi Kalau Miss Content sendiri sehari berapa konten? aku sehari 1. Sehari 1. Jadi waktu awal bangun akun dari followers 0, following 0, justru aku uploadnya sehari 4. Tapi memang targetnya sampai hit 10.000 followers karena waktu itu aku berat banget di anak, nggak ada waktu banget. Anakku masih bayi banget waktu itu kan, masih 2 tahun, lagi belajar jalan, lagi repot-repotnya. Akhirnya pas udah 10.000 followers itu kayak dalam 1 bulan kurang ya, udah 10.000 followers, akunnya udah bisa jalan sendiri, udah rame, baru aku turunin justru intensitasnya. Kalau yang lain malah makin menjadi-jadi. Wah, sehari 4 aja sebulan 10.000 konten. Yang lain naikin lagi, naikin lagi sehari 7, sehari 10, sehari 20 gitu. Tapi kan ya memang kita punya keterbatasan masing-masing, jadi yang penting terus maju aja gitu. Jadi aku sekarang kontennya sehari 1, kadang kalau lagi bisa. Rumusnya sih jangan ditahan sih, maksudnya kalau pas punya draft konten misalnya 4 nih hari ini ready to post, ya udah aku langsung post semua gitu. Karena nggak tahu apa yang akan terjadi besok, karena tuh kalau ibu-ibu hanya berencana, anak yang menentukan biasanya. Gitu sih. Jadi banyak juga yang terkendala nih ibu-ibu di rumah, aduh pengen punya penghasilan dari TikTok tapi ada anak. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya, yang penting sehari 1, 2 hari 1 itu Sudah lebih cukup. baik daripada kita nggak ngonten sama sekali. Gitu. Tapi memang kontinuitas itu penting ya. Betul. Harus ada terus. Harus ada terus. Oke. Nah, sekarang gini nih, kan kalau misalkan teman-teman pengusaha sini pengen diskusi atau apa, sekarang apa sih yang bisa dibantu sama Mbak Agi? Kalau so far ya saat ini aku masih bisa share-nya dalam bentuk konten aja ya. Jadi setiap konten-konten aku tuh pasti ada materinya. Walaupun sekarang aku jualan series, ada keranjang seriesnya kontenku, tapi series tuh benar-benar di belakang aja sebagai solusi. Di depannya harus tetap berisi informasi seputar konten itu sendiri. Jadi keresahan-keresahan apa sih UMKM, mungkin bisa belajar dari situ gitu. Sementara masih di konten aja sih sarananya. Kadang ada yang DM juga aku jarang bales karena ya balik lagi aku ada anak yang harus aku take care banget setiap hari gitu. Terus kayaknya jam-jamnya juga aku ada kelas private, aku juga ada kelas yang reguler gitu. Jadi kadang ada DM yang nggak kebales, tapi kadang aku balesin lewat interaksi juga sih. Sementara kalau untuk tanya-tanya paling bisa lewat DM, tapi mohon maaf kalau nggak kebaca gitu. Tapi kalau memang ada bridgingnya gitu, ada fasilitasnya, ada sarananya untuk aku bisa sharing ke UMKM yang membutuhkan informasi seputar konten, ya aku siap banget. Iya. Gitu. Kalau misalkan ada yang mau menjadi panitia gitu misalkan. Ya boleh. Ayo kita ngumpul-ngumpul gitu ya. Boleh. Oke. Nah ini kalau Mbak Agi sendiri ke depannya seperti apa? Apa namanya keinginannya gitu? Keinginannya tuh sebenarnya besar banget ya, terutama untuk UMKM itu sendiri. Sebenarnya kalau dengan keadaan TikTok yang sekarang, terus TikTok Shop, ada beberapa komen yang masuk, udahlah tutup aja gitu kan. Sebenarnya kalau ditutup pun banyak UMKM juga yang baru merintis, baru berjuang di situ juga gitu. Nah, yang belum ini sebenarnya masih belum terlambat gitu kan. Jadi kalau aku tuh sebenarnya ke depannya aku tetap pengen sharing-sharing seputar konten, apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain yang bisa dipelajari, tapi memang belum ketemu aja sih, belum ketemu fasilitasnya. Ke depannya aku pengennya sih ya punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa sharing langsung gitu. Misalnya di Bandung nih maunya kita kumpulin nih, ada fasilitasnya UMKM-nya, aku bersedia untuk memberikan materi itu gitu. Oke.
Oke, menarik sekali nih para pendengar sekalian apa yang sudah kita diskusikan bersama dengan Miss Content Mbak Agi Maulidia. Ya, mungkin hal-hal yang paling penting sebenarnya tadi udah disampaikan oleh Mbak Agi ya. Terakhir sebelum kita tutup, Mbak Agi ada closing remark, silakan. Kalau aku selalu bilang gini, teruslah ngonten sampai orang lain bilang konten gini doang bisa FYP. Karena itu adalah the next level of content. Artinya kita udah nggak perlu repot-repot lagi bikin konten yang effort. Kalau konten effortless kita aja bisa dibilang gitu sama orang. Jadi teruslah ngonten sampai orang tuh nunjuk-nunjuk konten gini doang bisa FYP. That's the next level of content. Ini simple tapi sebenarnya membongkar paradigma kita. Betul. Ya. Paradigma kita kan kalau konten tuh harus betul-betul kita pikirkan, ini pikirkan juga, tapi sudah menjadi jiwa kita ya, sehingga kemudian jiwa kita itu sudah enak dilihat orang sebenarnya itu ya. Para pendengar sekalian, ini salah satu hal yang penting untuk kita simak hari ini. Jadi hal yang kita sampaikan tadi adalah bahwa tekanan digital, tuntutan digital itu adalah satu keharusan. Betul. Ya, tuntutan adalah evolusi zaman yang memang tidak bisa kita abaikan sebagai sebuah entitas bisnis yang hidup di dalam era zaman tertentu harus mengikuti pola itu. Betul. Oleh karena itu kita mendorong ya para UMKM semua untuk bertransformasi, menambahkan literasi digital kepada bisnis kita. Apapun bisnis Anda, dengan adanya digitalisasi ini tentu akan menjadi titik ungkit untuk naik level ke level yang lebih tinggi. Ini yang kita bicarakan hari ini, para pendengar sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita nanti bisa jumpa lagi di minggu depan di dalam acara VOI Biztalk dengan topik-topik yang lebih menarik. Kita jumpa lagi menjadi UMKM Indonesia yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.